Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deswita Prisdebago dengan NPM 4523210035. Pada saat ini saya akan menjelaskan tugas besar praktikum saya dari mata kuliah Algoritma dan Struktur Data kelas Prak-I. Di sini saya mendapatkan judul teori codingan saya dengan judul Si Penjualan Kereta Api Luar Kota Tanpa Inputan. Adapun teori yang akan saya bahas pada tugas besar saya yaitu yang pertama ada struktur atau class, kedua ada pointer, ketiga SDL, Q menggunakan array, keempat bubble sort descending, kelima bit search, dan keenam ada grep BVS. Struktur class merupakan struktur data dari objek. Kelas digunakan untuk mendefinisikan objek, dan objek melingkupi anggota data dan fungsi anggota. Kemudian ada pointer. Pointer adalah variabel yang nilainya merupakan address dari variabel yang lain. Penggunaan pointer akan menjadi fatal apabila suatu pointer tidak mempunyai arah yang terdefinisi. Pointer akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada pointer dan variabel statis, di mana pointer dan variabel statis ini dibagi dalam dua bagian, yaitu yang pertama pointer menunjuk variabel data dinamis tunggal dan pointer menunjuk pointer. Yang kedua yaitu pointer dan variabel dinamis. Pada bagian ini terbagi dalam dua bagian juga, yaitu yang pertama pointer menunjuk variabel data dinamis tunggal dan pointer menunjuk struktur. Selanjutnya ada SDL, Q menggunakan array. Q adalah data linear yang mengikuti prinsip FIFO atau first in first out, di mana elemen pertama yang dimasukkan adalah elemen pertama yang akan dikeluarkan. Implementasi Q menggunakan array dalam bahasa C++ adalah salah satu cara yang efisien dan sederhana untuk mengelola data secara beruntun. Kemudian ada bubble sort. Bubble sort adalah algoritma pengurutan yang sederhana dan bekerja dengan cara mengulangi daftar elemen dan membandingkan elemen yang berdekatan. Membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen yang berikutnya. Jika elemen sekarang lebih besar dari elemen berikutnya, maka ditukar. Bubble sort terbagi dalam dua bentuk dalam cara melakukannya, yaitu yang pertama ada bubble sort ascending dan bubble sort descending, yang dimana bubble sort ascending ini yaitu pengurutan data dari yang terkecil ke besar, dan bubble sort descending adalah pengurutan data dari terbesar ke yang terkecil. Kemudian ada B-tree search, yang dimana B-tree biasa juga disebut dengan balance tree. B-tree sebuah mi-array balance search tree. B-tree merupakan pohon multi-way seimbang yang biasa digunakan dalam database dan sistem file. B-tree adalah tree yang setiap node-nya dapat berisi lebih daripada satu elemen. Kemudian ada grep BVS. Grep merupakan gambaran bentuk hubungan antar elemen secara sejajar yang tidak berbentuk hierarki. Grep termasuk struktur nonlinear. Grep juga merupakan konsep struktur data yang terdiri dari nodes, simpul, dan arc garis. Grep adalah suatu struktur yang datanya berbentuk network atau jaringan, yaitu hubungan atau relasi antar elemennya adalah many to many. Terminologi grep ada dua pendekatan pencarian yang dapat dilakukan, yaitu menggunakan algoritma DFS atau Deep First Search dan algoritma BVS Breadth First Search. Baik, sekarang kita masuk pada bagian codingan tugas besar saya. Seperti yang sudah saya jelaskan dalam materi si penjualan tiket kereta api luar kota tanpa menggunakan inputan ini membutuhkan beberapa bagian teori, yaitu yang pertama struct atau class, kemudian pointer, lalu SDLQ menggunakan array, lalu bubble sort descending, lalu B-tree search, grep BVS. Di sini saya menggunakan dua bahasa C++, yaitu include uStream dan include string-nya. Di sini saya pertama membuat struct pada bagian detail kereta, kemudian struct B-tree node, kemudian terdapat function untuk mendeklarasikan nanti bagian B-tree node-nya. Lalu di sini terdapat bagian struct route untuk detail route kereta apinya. Kemudian di sini terdapat class untuk B-tree-nya, yang dimana dalam class ini terdapat beberapa bagian, yaitu ada public, function insert, function kereta, dan private. Yang dimana dalam private ini juga terdapat beberapa function, yaitu function B-tree
node, pointer insert track, kemudian function b3 node, pointer search track. Kemudian ada class untuk grab BVS yang dimana class grab ini terbagi dalam beberapa bagian, yaitu ada struct queue, kemudian ada queue, ada function isEmpty-nya, kemudian function push, function pop, dan function string from element-nya. Kemudian di dalam public-nya terdapat juga bagian function, yaitu function grab, function void at each, dan void BVS atau function BVS, kemudian ada function addCity, kemudian function searchPath, kemudian ada function getCityIndex. Kemudian saya juga membuat bagian function bubble sort descending yang dimana pada bagian ini nanti dapat membantu pengurutan data pada kereta api, mulai dari yang terbesar sampai yang terkecilnya. Baik, sekarang kita masuk pada bagian interjemin utama pada codingan, yaitu root list 6, yang dimana pada bagian ini sudah saya masukkan Jakarta Bandung, Jakarta Surabaya, Jakarta Jogja, Bandung Surabaya, Bandung Jogja, dan Surabaya Malang, yang dimana pada root ini terdapat 6 bagian root keberangkatan kereta api luar kota. Dan di dalam bagian ini juga terdapat nama stasiun setiap keretanya, jam keberangkatannya, dan harga tiket pembayaran untuk kereta api luar kotanya. Kemudian ada function b3-nya, lalu ada pilihan rute. Pada pilihan rute ini saya sudah masukkan pilihan ketiga, yang dimana pada pilihan ketiga yaitu Jakarta-Jogja, maka jika kita running maka akan muncul bagian yaitu Jakarta-Jogja. Kemudian di sini terdapat pilihan kereta. Saya sudah memasukkan yaitu pilihan kereta keempat. Maka jika kita akan running nanti akan muncul pilihan kereta yang pada bagian keempatnya. Kemudian di sini kita akan melakukan pencarian jalur terpendek kereta api. Yang dimana saya sudah membuat codingan, yaitu di bagian sini terdapat grab nama-nama jalur kotak keretanya. Maka akan nanti ditampilkan pada hasil runningnya. Dan di sini juga terdapat bagian contoh BVS mulai dari kota Jakarta. Maka saya memasukkan bagian BVS Jakartanya. Kemudian di sini diminta untuk mencari jalur terpendek dari kota Jakarta ke Malang. Di sini saya sudah memberikan bagian atau memanggil function objek yaitu gSearchPath Jakarta Malang, maka akan muncul nanti bagian jalur terpendek dari Jakarta ke Malang jika kita merunning. Sekarang kita akan merunning hasil codingan saya. Baik, sekarang saya akan melakukan running dari program yang sudah saya buat. Nah, dari hasil running ini diberikan keterangan yaitu selamat datang di sistem penjualan tiket kereta api. Kemudian ditampilkan rute tersedia, yaitu yang pertama Jakarta-Bandung, Jakarta-Surabaya, Jakarta-Jogja, Bandung-Surabaya, Bandung-Jogja, dan Surabaya-Malang. Nah, bagian rute ini adalah sudah sesuai dengan codingan yang sudah saya lakukan, di mana pada route list ini terdapat juga 6 bagian rute, yaitu Jakarta-Bandung, Jakarta-Surabaya, Jakarta-Jogja, Bandung-Surabaya, Bandung-Jogja, dan Surabaya-Malang. Kemudian di sini terdapat keterangan pilihan route. Di sini sudah terdapat 3. Nah, bagian ini sesuai dengan codingan yang sudah saya lakukan, yang dimana pada pilihan route ini saya sudah memasukkan bagian 3, sehingga ditampilkan kereta yang tersedia untuk route Jakarta-Jogja, yaitu yang pertama Argo Lawu, Fajar Utama, Taksana, dan Lodaya. Kemudian di sini terdapat keterangan pilih kereta, di mana sudah termuat yaitu 4. Nah, bagian ini juga sesuai dengan codingan yang sudah saya lakukan, yaitu di mana pada pilihan kereta saya sudah memasukkan bagian keempat, sehingga menampilkan
Anda telah memilih kereta Lodaya dengan jadwal jam 8, kemudian total yang harus dibayar sebesar 180.000. Nah, bagian keterangan ini sudah sesuai dengan codingannya, yaitu di mana pada route keempat yaitu terdapat Lodaya dengan jam 8 dan dengan jumlah harga 180.000. Kemudian di sini dilakukan contoh BVS mulai dari kota Jakarta yang dimana melakukan pencarian jalur terpendek yang dimana terdapat Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, dan Malang. Nah, pada codingan dilakukan yaitu mencari jalur terpendek dari Jakarta ke Malang. Sehingga pada hasil running diberikan jalur terpendek dari Jakarta ke Malang yaitu Jakarta, Surabaya, Malang. Kemudian keterangan terakhir yaitu terima kasih telah menggunakan layanan kami. Baik, sekian dari penjelasan hasil codingan dan hasil running saya. Sekarang saya akan menunjukkan dari bagian sedukut dan algoritma dari codingan saya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan sedukut dari hasil codingan saya. Dan algoritma bahasa alami dari codingan saya sebanyak 192 baris. Baik, sekian dari hasil presentasi tugas besar praktikum saya dengan teori si penjualan tiket kereta api luar kota. Jika ada tutur kata kesalahan maupun materi, mohon dimaafkan. Terima kasih.